Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada video hari ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang materi translasi, refleksi, rotasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu nama lainnya perkalian. Jangan lupa ya, disimak baik-baik video pembelajaran hari ini. Oke kelas, selamat menyaksikan. Oke kelas, hari ini kita akan belajar dilatasi atau nama lainnya perkalian. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor skala dilatasinya. Akibatnya, bayangan dari bangun geometri yang dilatasi berubah ukurannya. Dia bisa membesar atau mengkecil. Selanjutnya, sifat-sifat faktor skala. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka bangun bayangannya diperbesar. Yang kedua, jika K terletak di antara 0 dan 1, maka bangun bayangannya diperkecil. K ini maksudnya apa? K ini simbol dari faktor skala yang dilatasi. Contohnya nanti seperti ini ya, untuk bangun datarnya. Ini ada sebuah segitiga. Ini titik awalnya, segitiga awal, kemudian kita perbesar. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, macam-macam dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Rumusnya itu titik A, X, Y. Kemudian kita latasikan ke skala. Berarti A bayangannya itu X dikali K dikali X, K dikali Y. Ingat ya, K itu faktor skala. Contohnya, yang pertama, tentukan bayangan titik P 8, -5 oleh dilatasi 0,4. 0,4 ini maksudnya apa? Maksudnya itu titik pusat O-nya terletak pada 0,0 dan skalanya itu 4. Kita jawab ya. Nah, yang pertama, kalian tulis kembali titik awalnya itu titik P 8,5. Kemudian kita latasikan terhadap titik pusat 0,0 dan skalanya yaitu 4. Berarti P bayangannya kamu tinggal kalikan 8 dikali 4, -5 dikali 4. Setelah kita kalikan, berarti kita memperoleh P bayangannya itu 8 dikali 4, hasilnya 32. Kemudian -5 dikali 4, itu hasilnya -20. Gimana? Mudah kan? Dilatasi terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Kamu tinggal kalikan saja dengan skalanya. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Segitiga ABC dengan titik sudut A 3,1, kemudian titik B 2,2 dan titik C 1,2 akan dilatasikan dengan faktor skala yaitu 2 dengan titik pusat O yaitu 0,0. Tentukan koordinat bayangannya. Pertama, kita tulis kembali titik A-nya. Titik A-nya itu 3,1. Kemudian kita latasikan terhadap titik pusat 0,0, kemudian faktor skalanya itu 2. Berarti A bayangannya kamu tinggal kalikan 3 dikali 2, 1 dikali 2. Karena di sini skalanya itu 2. Setelah dikalikan, nah, di sini bayangan A-nya itu 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian 1 dikali 2 yaitu hasilnya 2. Selanjutnya titik B. Titik B itu 2,2. Kita latasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skalanya 2. Maka B bayangannya itu
2 dikali 2, 2 dikali 2. Berarti B bayangannya itu 4,4. Selanjutnya titik yang C, 1,2. Kita latasikan terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skalanya itu 2. Berarti C bayangannya kamu tinggal kalikan. 1 dikali 2, 2 dikali 2. Berarti C bayangannya itu 1 dikali 2 hasilnya 2, kemudian 2 dikali 2 yaitu hasilnya 4. Setelah kita menentukan titik bayangan A dan B, kemudian titik bayangan C, langkah selanjutnya kita gambar segitiganya. Nanti kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Ini contoh segitiga awal di mana titik A-nya 3,1, B-nya 2,2 dan C-nya 1,2. Kemudian kita latasikan dengan faktor skala 2. Berarti ini hasilnya. Titik A bayangannya itu 6,2, B-nya 4,4, yang C-nya 2,4. Berarti gambar segitiganya diperbesar 2 kali ya. Selanjutnya yang kedua, macam-macam dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Dengan rumusnya itu, titik A, X, Y, kita latasikan terhadap titik pusat. Titik pusatnya itu A, B, kemudian koma K. K itu faktor skala. Maka A bayangannya itu kita tulis K dikali X dikurangi A ditambah A, koma X dikali Y dikurangi B ditambah B. Untuk mempermudah kalian bisa dijabarkan satu persatu. Misalnya kita untuk menentukan X absen atau bayangan X, berarti kita tinggal pisahkan satu persatu. Berarti X dikali K dikali X dikurangi A ditambah A. Dari sini ya, nih rumus yang asalnya. Kemudian untuk bayangan Y absennya sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B. Ini yang bagian keduanya. Kalau dipisah untuk rumusnya. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ya contoh berikut ini. Tentukan bayangan segitiga ABC yang berkoordinat di A yaitu 2,1, B 5,1, yang C-nya 2,3 dengan pusat dilatasi di titik P 3,4 dan faktor skalanya 2. Berarti langkah yang pertama kalian tulis kembali titik A-nya 2,1. Kemudian kalian tulis kembali titik pusatnya itu, titik pusat P-nya 3,2, faktor skalanya itu 2. Di sini ya, di sini kan faktor skalanya 2, berarti kita tulis 2. Berarti A bayangannya itu, kamu tinggal masukkan rumusnya, rumus yang di atas ini, kamu simpen ke bawah sini. Di sini K-nya itu 2, ingat ya, K itu faktor skala. Kemudian X, di sini X-nya itu 2. Dikurangi A, di sini A-nya itu 3, berarti 2 dikali buka kurung 2 dikurangi 3 tutup kurung ditambah 3. 3 itu A dari sini ya. Koma, nah ini juga sama 2 buka kurung 1 dikurangi 4 tutup kurung ditambah 4. Kemudian kita jumlahkan dulu. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali 2 yaitu hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah 3 berarti hasilnya 1. Kemudian 1 dikurangi 4 hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 3 dikali 2 itu hasilnya negatif 6. Kemudian ditambah 4 berarti hasilnya negatif 2. Maka kita memperoleh A bayangannya itu 1, negatif 2. Itu untuk bayangan titik A ya. Selanjutnya kita mencari titik bayangan pada B. Titik B itu 5,1. Kita latasikan terhadap titik pusat 3,4 dan faktor skalanya yaitu 2. Maka B bayangannya itu sama seperti tadi. Titik A berarti tinggal 2 dikali buka kurung 5 dikurangi 3 tutup kurung ditambah 3, 2 dikali buka kurung 1 dikurangi 4 tutup kurung ditambah 4.
Kita cari satu persatu dulu. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian yang nilai X. 1 dikurangi 4 hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Negatif 6 ditambah 4 hasilnya negatif 2. Berarti bayangan dari B, titik B itu 7, negatif 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencari titik C, yaitu 2,3. Kita latasikan terhadap titik pusat P 3,4 dan faktor skalanya 2. Berarti C bayangannya kita tulis kembali seperti yang tadi. 2 dikali 2 dikurangi 3 ditambah 3, 2 dikali 3 dikurangi 4 ditambah 4. Berarti C bayangannya itu kita memperoleh 1,2. Itulah cara mencari dilatasi terhadap titik pusat P, A, D. Jadi kalian harus diingat-ingat rumusnya. Ini rumus yang ini yang harus kalian ingat-ingat. Kalau terhadap titik pusat P 0,0 berarti kamu tinggal kalikan saja K dikali A, K dikali B. Kalau terhadap titik pusat P, A, B berarti rumusnya pakai yang ini. Oke kelas? Di sini sudah Miss buatkan latihan soal. Silakan kalian kerjakan 2 soal yang sudah Miss buatkan. Semoga kalian dengan latihan soal ini makin memahami apa itu dilatasi. Ya, oke kelas, Miss cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.